Technical View Pound Sterling 6 Oktober 2020 per jam 11 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2999, low 1.2977 dan running price 1.2988. Persis dengan apa yang kita duga, ternyata dia bergerak mengalami kenaikan dan tertahan di zona abu-abu ya. Ini adalah 1.300. Kita akan lihat potensi kedepannya masih bisa menahan ataukah dia akan terjadi penembusan. Kalau ini penembusan, berarti otomatis kita akan melihat zona 1.31 dalam beberapa hari ke depan. Dan ini tidak terlepas dari outlook kesepakatan ataupun setidaknya ada pembicaraan dari Brexit yang relatif sedikit merelaksasi ketegangan ya di antara kedua belah pihak yang berjanji lebih intensif untuk bernegosiasi. Meskipun dengan catatan ya, kali ini salut ditujukan kepada Perdana Menteri Boris Johnson karena begitu dia turun tangan justru terkesan bahwa semua ini sangat mudah. Berbeda dengan kalau misalkan yang turun tangan adalah kepala negosiator. Tapi dengan catatan pula bahwa ini memang sudah digariskan bahwa mereka harus menemukan kesepakatan. Kedua belah pihak setuju bahwa mereka harus segera merampungkan kesepakatan tersebut sebelum deadline Desember 2020. So, kita akan masih bisa melihat ini potensi penekanan ataupun kelanjutan kenaikan masih 50-50 karena zona abu-abu 1.3000 masih menjadi areal yang kita sangat-sangat nantikan. Oke, kemudian candlestick tidak ada masalah, ini masih bullish, berarti otomatis kita masih akan cari areal buy untuk saat ini. Kita lihat dari grafik H4-nya. H4-nya ya sangat cantik ya. Kemarin dia tail seperti ini. Ini kalau tidak salah persis dengan apa yang kita inginkan ya. Kita sempat menantikan di zona 1.2880 ataupun 1.28 ya 90 ya. Kemarin swingnya kurang lebih sampai 1.2898, kemudian dia rebound dan sangat cantik ya. Nah, sekarang zona trendline biru masih cukup kuat. Jadi kalau ini masih diasumsikan kuat, berarti otomatis yang idealnya tentunya saya akan tetap berharap akan terjadi pullback terlebih dulu. Kenapa? Zona biru ini adalah area resisten. Ya, Anda bisa lihat di sini berarti cukup kuat. Otomatis dia perlu tenaga untuk mendorong. Berarti otomatis tenaga itu akan didapatkan setelah dia pullback terlebih dahulu. Ya, seperti anak busur panah, berarti dia akan terjadi pullback. Lalu kemudian nantinya dia pegasnya langsung menembus zona biru resisten pertama. Nah, otomatis untuk hari ini silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.2944 ataupun 1.2960 dengan target pertama adalah 1.3000 dan target kedua adalah 1.3060. Stop loss silakan gunakan di teritori 1.2885. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 6 Oktober 2020 per jam 11 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1797, low 1.1781, running price kini tertahan 1.1792. Ternyata mengalami penembusan dari zona abu-abu dan berada di atasnya sekarang. Tapi ingat ya bahwa kita juga memiliki tantangan selanjutnya teman-teman. Ingat 1.1800 ini adalah zona di mana menjadi area penentu ya. Kalau ingat beberapa waktu lalu saya sempat mengatakan begini, saat dia melakukan penembusan maka yang harus sangat normal adalah pullback. Pullback yang paling normal idealnya sampai maksimum di area yang sebelumnya menjadi zona support ya. Ini adalah trend channelnya. Kemarin kita baru mendapati support pertama ini atau resisten pertama yang ternyata berhasil tembus ya. Otomatis yang kedua adalah 1.1800 atau 1.1825 tepatnya karena tren lainnya ini cenderung naik ya. Otomatis kalau misalkan ini tidak berhasil tembus, hati-hati nantinya dia tergelincir kembali ya. Oleh karenanya saya sebut bahwa euro sama sekali terjebak dengan keadaan bahwa Brexit ataupun rilis data dari ekonomi Jerman ataupun kawasan Eropa sendiri yang tidak terlampau fantastis ya. Jadi kemungkinan potensi ini masih tetap membayangi kinerja dari mata uang euro. Terlebih dengan kebijakan yang diambil oleh ECB sangat membingungkan. Apakah mereka memang sengaja membiarkan euro menguat atau memang mereka tidak menerima atau tidak menginginkan euro untuk menguat. Padahal Lagarde sendiri mengatakan bahwa sebetulnya penguatan dari euro itu dikarenakan dampak akibat atau efek dari kebijakan moneter yang dipilih ECB dan juga kawasan Uni Eropa, yaitu berupa stimulus yang akhirnya betul-betul berhasil memulihkan ekonomi. Hasilnya apa? Saat kondisi Amerika yang semrawut atau sedang ketidakpastian,
sementara di Eropa sudah sedikit membaik. Itulah sebabnya mata uangnya lebih menguat. Jadi kita akan lihat nih potensi ini apakah ini langsung ditembus apa tidak. Kalau itu ditembus, tantangan selanjutnya akan berada di 1.1870 ya. Nah, kemudian di grafik H4-nya sendiri berhubung area trend line ya, trend line merah juga ternyata ditembus, area biru juga kembali ditembus. Padahal waktu itu kita dalam zona tekanan, berarti otomatis triangle yang kemarin dia tembus atas ya. Ini tembus atas dan juga dua resisten sekaligus ditembus ya. Yang pertama di 1.1740 dan yang kedua 1.1765. Otomatis seperti biasa, kalaupun misalkan dia ternyata sudah tembus seperti ini, yang kita lakukan adalah menantikan pullback. Sebetulnya pullback yang paling dekat 1.1780, tapi saya relatif mencari area yang relatif lebih aman ya, atau jauh lebih aman. Jadi zona garis biru ini saya gunakan sebagai landasannya. Jadi begitu dia turun atau pullback, saya asumsikan buy kita di sini. So, untuk euro silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1746 ataupun 1.1766 dengan target pertama adalah 1.1825 dan target kedua adalah 1.1877. Kemudian area stop loss saya gunakan di area 1.1696. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.